Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Latifah Darajat di channel YouTube Belajar Kapan Saja. Nah, sebelumnya saya akan memperkenalkan diri dulu khususnya untuk siswa kelas 12 IPS 4 dan IPS 5. Jadi untuk kelas 12 IPS dari kelas 12 IPS 1 sampai 12 IPS 5 untuk mapel matematika wajib diampu oleh saya. Perkenalkan, saya Latifah Darajat. Langsung saja untuk materi yang pertama, yaitu tentang dimensi 3. Nah, nanti di semester pertama ini kita akan belajar 2 bab, yaitu tentang dimensi 3 dan statistika. Nah, untuk yang bab pertama, materi dimensi 3, yang akan kita pelajari pertama yaitu tentang kedudukan titik, garis, dan bidang. Nah, ini adalah materi yang sangat mudah. Perhatikan video ini sampai akhir, dan kalau ada pertanyaan silahkan untuk kontak saya di WhatsApp atau meninggalkan komentar di bawah. Nah, langsung saja. Yang pertama adalah titik. Nah, apakah titik itu? Kalau dalam matematika, titik itu digambarkan sebagai simbol atau noktah yang kemudian dinamai dengan huruf kapital. Misalnya titik A, titik B, dan titik C seperti ini. Nih, ini adalah titik B, kemudian ini adalah titik Q. Ini adalah sebuah noktah hitam. Nah, kemudian yang kedua yaitu garis. Nah, apakah garis itu? Nah, ini dia, garis merupakan unsur dimensi 3 yang mempunyai panjang, tidak mempunyai ukuran lebar. Nah, kemudian nama garis biasanya disebutkan dengan huruf kecil yang dicetak miring, misalnya ini seperti garis K, kemudian garis L, dan garis M. Nah, kemudian kalau bidang, apakah bidang itu? Bidang itu dia mempunyai panjang dan lebar. Kemudian tipis, jadi nggak ada ketinggiannya. Kemudian untuk bidang itu biasanya digambarkan dengan seperti yang kalian pelajari di SMP dan di SD, ada segitiga, persegi, persegi panjang, atau bangun datar yang lainnya. Nah, biasanya bidang itu dinamai dengan huruf kapital di titik sudut-sudutnya atau huruf Yunani, misalnya alfa, beta, dan lain-lain. Misalnya nih, di sini kita namakan yang kiri ini merupakan bidang alfa dan yang sebelah kanan ini merupakan bidang A, B, C, D. Nah, kemudian, ini dia, kita akan masuk ke kedudukan. Nah, untuk kedudukan titik terhadap garis ada dua. Yang pertama adalah titik terletak pada garis dan titik terletak di luar garis. Nah, gimana titik yang terletak pada garis? Nih, misalnya di sini ada kabel listrik dan di sini ada banyak burung yang hinggap. Nah, kabelnya ini kita anggap sebagai garis dan burung-burung yang hinggap inilah yang merupakan titik. Nah, karena burung ini menempel atau hinggap di kabel, maka burung ini kita anggap sebagai titik yang terletak pada garis. Atau ketika kita gambarkan, nah seperti ini. Ini ada titik A ini terletak pada garis G. Seperti itu. Atau bisa juga ini, titik B ini berada di garis G, atau titik B terletak pada garis G. Kemudian kalau di luar garis gimana? Sama, kalau ini tadi burung yang hinggap di kabel ini tadi kan dianggap sebagai titik yang terletak pada garis. Nah, kalau dia yang terbang atau tidak berada di kabel listriknya ini, maka dia dianggap titik yang terletak di luar garis. Atau kalau kita gambarkan seperti ini, bisa kita sebut titik C itu terletak di luar garis H. Atau contoh yang lain adalah titik D ini berada di luar garis H. Nah, kemudian yang kedua adalah kedudukan titik terhadap bidang. Nah, untuk kedudukan titik terhadap bidang, yang pertama adalah titik terletak pada bidang. Contohnya gimana? Ya,
Contohnya ini ada titik A, dia terletak di bidang V. Jadi titiknya itu di dalam bidang. Ini juga ada titik C, dia berada di atau terletak di bidang PQRS. Nah, yang kedua itu ada titik terletak di luar bidang. Gimana? Ya udah, berarti titiknya itu berada di luar bidang. Udah ya, ini berarti titik D berada di luar bidang A. Kemudian di sini ada titik S, dia terletak di luar bidang A, B, C, D. Nah, kemudian yang selanjutnya yaitu kedudukan garis terhadap garis. Nah, yang pertama adalah dua garis berpotongan. Nah, dua garis dikatakan berpotongan jika dia mempunyai tepat satu titik potong. Titik potong atau titik persekutuan. Nah, seperti apa? Misalnya di sini ada garis berwarna biru ini, kemudian ada garis berwarna merah, dia punya satu titik perpotongan. Di sini kita namakan dia titik P, maka P ini merupakan titik potong atau titik persekutuan. Nah, kalau posisinya seperti ini, maka dia disebut dua garis yang berpotongan. Kemudian, ada dua garis sejajar. Nah, dua garis sejajar itu yang bagaimana? Kalau yang berpotongan tadi punya satu titik perpotongan, kalau dua garis sejajar tadi, dia tidak akan pernah berpotongan atau tidak punya satupun titik persekutuan. Nah, contohnya ini ada garis berwarna hijau dan garis berwarna merah. Nah, kalau dia garis ini saya perpanjang, yang hijau, kemudian yang merah ini juga diperpanjang, maka dia tidak akan pernah bertemu di satu titik. Itulah yang disebut dengan garis yang sejajar. Nah, kedudukan garis yang selanjutnya yaitu dua garis yang bersilangan. Nah, dua garis yang bersilangan itu merupakan dua garis yang dia itu tidak berpotongan dan juga tidak sejajar. Nah, garis itu dinamakan bersilangan ketika dia terletak di bidang yang berbeda. Misalnya nih, ada kubus A, B, C, D, E, F, G, H. Nah, manakah contoh dua garis yang bersilangan? Yang pertama di sini saya sebutkan AE dan garis DC. Nah, dua garis ini merupakan salah satu contoh dua garis yang bersilangan. Nah, masih ada lagi, banyak lagi selain AE dan CD. Di sini saya pilih garis HF. HF ini di bidang EFGH, kemudian dia akan bersilangan juga dengan garis AB. Nah, sehingga garis AF dan garis AB adalah dua garis yang bersilangan. Selanjutnya, kita lanjutkan ke kedudukan garis terhadap bidang. Nah, yang pertama, unsur kedudukannya yaitu garis terletak pada bidang. Nih, contohnya ini pada kubus PQRS, garis-garis yang terletak pada bidang PQRS adalah garis PQ, garis QR, dan garis RS. Satu lagi yaitu garis PS. Nah, garis PQ, garis QR, garis RS, dan garis SP atau PS merupakan garis-garis yang terletak pada bidang PQRS. Kemudian ada juga yaitu garis yang sejajar dengan bidang. Nah, ketika dia bidangnya diperlebar dan garisnya diperpanjang, maka dia tidak akan berpotongan. Itulah yang disebut dengan garis sejajar dengan bidang. Nah, ini dicontohkan pada bidang PSWT, di sini ada bidang PSWT, maka garis-garis yang sejajar dengan bidang PSWT antara lain adalah QU, kemudian RV, kemudian UV, dan QR. Nah, garis-garis inilah garis yang sejajar dengan bidang PSWT. Selanjutnya, yaitu garis yang memotong atau menembus bidang. Nah, jadi dia menembus. Menembus, kalau kita gambarkan seperti ini, ada garis H, dia menembus bidang V, nah titik tembusnya ini dinamakan A, titik A sebagai titik tembus. Kalau dalam kubus misalnya,
Oh ya, ini bisa juga ada bidang alfa, kemudian ini ada garis G, jadi dia menembusnya tidak harus secara vertikal atau 90 derajat, bisa juga bentuknya miring seperti ini, sehingga di sini kita sebut juga garis G ini menembus bidang alfa di titik A. Nah, kalau dalam kubus, misalnya di sini ada bidang PQRS. Nah, garis-garis manakah yang menembus di bidang PQRS? Seperti yang saya sampaikan tadi, nembusnya itu nggak harus di pinggir, nggak harus di tengah. Kalau di sini garis TP misalnya, garis TP itu dia juga menembus bidang PQRS. Nah, ini juga disebut garis TP menembus bidang PQRS. Begitu juga dengan garis WS, kemudian garis WR, dan garis UKI. Nah, 4 garis ini adalah garis yang menembus bidang PQRS atau memotong atau menembus sama. Nah, kemudian kedudukan bidang terhadap bidang. Yang pertama yaitu dua bidang sejajar. Nah, kalau digambarkan, ini dua bidang yang terpisah, dia merupakan dua bidang yang sejajar. Ketika bidangnya itu diperlebar, yang atas ini diperlebar, yang bawah juga diperlebar, mereka tidak pernah bertemu atau berpotongan. Nah, kalau dalam kubus, misalnya nih, ada PQRS, maka dia akan sejajar dengan bidang apa? Yaitu dia akan sejajar dengan bidang TUPW. Nah, begitu. Nah, kalau misalnya kita pilih bidang PSWT, berarti kalau PSWT nanti dia sejajar dengan QRVO. Selanjutnya, ini yang terakhir yaitu dua bidang yang berpotongan. Nah, untuk dua bidang yang berpotongan, nah, kalau digambarkan seperti ini, dua bidang yang berpotongan, pasti dia mempunyai satu garis potong. Kalau di sini yang bergaris putus-putus ini merupakan garis perpotongan antara bidang alfa dengan bidang beta. Kalau dalam kubus, nih, kalau dalam kubus ini PQSR itu sebuah bidang, kemudian kita cari bidang mana saja yang berpotongan dengan PQSR. Bidang yang berpotongan yaitu yang pertama adalah PSWT, di mana dia mempunyai satu garis potong, yaitu antara PSWT dan PQRS, yaitu garis PS. Ada lagi enggak? Ada lagi, yaitu PQUT. PQUT ini berpotongan dengan bidang PQRS juga. Karena apa? Karena dia punya satu garis perpotongan, yaitu garis PQ. Nah, seperti itu. Bisa yang lainnya silahkan dicermati sendiri. Untuk pertemuan pertama, materinya sampai di sini dulu. Kalau ada pertanyaan, silakan komen di bawah atau kirim ke WhatsApp. Kemudian, untuk selanjutnya, setelah kamu memahami materi ini, maka ada latihan soal 5 soal saja yang Bulala gunakan untuk mengevaluasi apakah kalian sudah paham. Terima kasih, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, komen, dan